Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, kalau saudara hari-hari ini mendengarkan ada pihak-pihak sekelompok orang Kristen yang mengabulkan tentang ketuhanan Yesus, salah satunya adalah mengenai penyaliban Yesus, maka ketahuilah saudaraku, itu bukanlah pertama kali saudara dengar. Di Alkitab sudah dicatat saudara. Orang pertama yang mengingkari peristiwa penyaliban Yesus itu adalah Petrus, murid Yesus. Ya. Yang kita kenal dia adalah pemegang kunci sorga saudara. Jangan kaget saudaraku. Semua sudah dicatat di dalam kitab suci agar menjaga iman saudara dan saya. Sehingga ketika ada yang mengajarkannya keliru, ada yang sengaja mengajarkannya dengan salah, kita tidak boleh terpengaruh karena sudah tercatat dengan baik dan benar, ya, sudah tercatat dengan rapi di dalam Alkitab. Dan peristiwa penyaliban Yesus ini saudara harus ketahui bukanlah merupakan catatan Alkitab saja, bukan merupakan catatan kitab suci saja, tetapi juga merupakan catatan sejarah. Kenapa saya katakan ini catatan sejarah? Karena peristiwa ini terjadi atas diri manusia, saudara. Ya, dialami oleh Yesus Kristus, disaksikan oleh para murid-muridnya, dan lebih daripada 500 orang ketika Yesus bangkit dan naik ke sorga. Semua tercatat, saudara. Sama seperti hari ini kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan daripada presiden pertama kita Soekarno, saudara. Kita bisa membacanya karena ada orang-orang yang hidupnya sejaman dengan presiden kita Soekarno itu. Jadi ketika Soekarno itu hidup, ada orang-orang yang juga hidup di masa itu yang mengetahui sepak terjangnya Bapak Soekarno ini, kemudian mencatat sehingga kita tahu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan tepat, ya, bukan dari isu-isu. Karena ada orang-orang yang mencatatnya, di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang hidup, yang mengalami sejarah itu bersama-sama dengan presiden pertama kita Soekarno. Jadi Petrus ini dan 12 murid lainnya, ya, totalnya ada 12 murid. Kemudian ada juga Rasul Paulus. Mereka ini adalah yang menyaksikan peristiwa ini. Yang menjadi persoalan di sini adalah saudara, ketika orang mengingkari peristiwa penyaliban Yesus ini, maka saudara otomatis orang itu mengalami kehilangan keselamatan. Ini yang fatal, saudara. Jadi ketika kita mendapati ada yang mengingkari penyaliban Yesus, ini bukan hal biasa, saudara, ya. Ini bukan cuman sekedar penyimpangan daripada peristiwa yang sesungguhnya, tetapi sekaligus menghilangkan kesempatan orang untuk diselamatkan. Begitu engkau tidak percaya bahwa Yesus pernah disalib, kemudian dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, engkau sudah kehilangan keselamatan. Kalau kehilangan keselamatan, artinya engkau akan mengalami siksa api neraka kekal selama-lamanya. Mengapa demikian? Karena kematian Yesus di kayu salib itu bukan acting. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan tanpa alasan dan tujuan. Tujuan utama Yesus mati di kayu salib, dia mengucurkan darahnya ketika itu adalah agar dosa-dosa manusia ditebus, diampuni. Karena tidak ada seorang berdosa pun dapat tinggal dalam kerajaan sorga. Maka dosa-dosa manusia itu harus ditebus, diampuni. Yesus adalah jalannya. Kenapa Yesus adalah jalannya? Karena dia adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam wujud, dalam rupa manusia. Sehingga dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Terlepas ada orang yang mau percaya dan tidak percaya. Tetapi faktanya yang tercatat di dalam Alkitab bahwa Yesus
mati di kayu salib. Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian di antara orang-orang mati atas kehendaknya sendiri. Jadi bukan Yesus dibangkitkan oleh siapa-siapa, atas kehendaknya sendiri dia bangkit. Di dalam Alkitab ada peristiwa orang dibangkitkan dari kematian, dan itu yang melakukannya adalah Yesus. Jadi bangkit karena dibangkitkan, tetapi Yesus bangkit sendiri. Ya, karena dia itu adalah sesungguhnya Tuhan. Dari mana kita tahu kalau dia adalah sesungguhnya Tuhan? Nah, mari kita belajar di dalam Matius 16. Kita akan baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Perhatikan saudara, dibunuh tapi kemudian bangkit pada hari ketiga. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan ini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan kata-kata Petrus. Dia memulai dengan mengatakan Tuhan. Jadi Petrus mengakui Yesus ini adalah Tuhan. Tetapi selanjutnya dia mengingkari bahwa Yesus akan mengalami penderitaan itu. Dia mengingkari bahwa Yesus akan dibunuh, artinya Yesus mati. Artinya Tuhan ini mati. Petrus barangkali di dalam hatinya berkata, bagaimana mungkin Tuhan kok mati? Jadi kalau hari-hari ini kita mendengarkan pemberitaan-pemberitaan yang tidak mengakui bahwa Yesus itu disalibkan, kemudian dia mati, dikuburkan dan dibangkitkan, atau dia bangkit pada hari yang ketiga, saudaraku. Ini adalah sudah kesekian kali, saudaraku. Karena orang pertama yang mengungkapkan hal itu adalah Petrus. Petruslah yang pertama menyatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi Petrus sudahlah merupakan orang pertama yang tidak mau mengakui bahwa Yesus pernah mengalami siksaan, penderitaan. Yesus mengalami penyaliban, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Petruslah orang pertama yang mengingkari hal itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya ketika Petrus menyatakan itu? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dikatakan oleh Yesus kepada Petrus yang tadi mengatakan Tuhan kepada Yesus, enyahlah iblis. Artinya pekerjaan iblislah yang merasuki hati dan pikiran Petrus sehingga mengingkari bahwa Yesus itu disiksa, Yesus itu mengalami penderitaan, Yesus itu disalibkan, Yesus itu kemudian mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Ya, itu adalah pekerjaan iblis. Dan pekerjaan iblis bukan dimulai ketika Petrus mengucapkan itu, saudara. Sebelumnya iblis telah berusaha menggagalkan penyaliban itu. Iblis tidak mau Yesus disalibkan, saudara. Ya, karena apa? Karena kalau Yesus disalibkan, dia mati di kayu salib, lalu dikuburkan dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Ini menyatakan Allah kita Bapa yang di sorga telah selesai dengan pekerjaannya membawa keselamatan kepada umat manusia. Iblis tidak mau. Iblis mau manusia tinggal bersama-sama dia dalam siksa api neraka yang kekal. Karena iblis tidak terselamatkan. Iblis pasti tempatnya di api neraka, saudara. Maka dia mau membawa sebanyak-banyaknya umat manusia untuk tinggal bersama-sama dia di dalam kekekalan api neraka dengan siksanya. Jadi hati-hati, saudara.
Pernyataan-pernyataan yang mengingkari Yesus pernah disalibkan, apalagi tidak mengakui Yesus pernah mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, ini adalah cara orang untuk menggagalkan keselamatan saudara dan saya. Begitu saudara mengingkari peristiwa itu, saudara telah tidak memiliki keselamatan lagi. Karena titik mula engkau diselamatkan adalah ketika engkau percaya. Yang pertama, Yesus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yesus mengalami peristiwa, dia disalibkan, menderita, ya, disalibkan, lalu dia mati, dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit atas kehendaknya sendiri. Ini yang harus saudara percayai. Ketika saudara tidak mempercayai rangkaian ini, saudara, satu aja yang saudara ingkari, saudara telah kehilangan keselamatan. Artinya saudara tinggal kekal dalam siksa api neraka. Karena kematian Yesus di kayu salib itu, satu-satunya tujuannya adalah untuk mengampuni dosa manusia, untuk menebus dosa manusia. Karena di sorga tidak mungkin akan ada seorang pun yang tinggal dengan dosa. Sekecil apapun dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Maka manusia harus mengalami pengampunan atas dosa-dosanya. Dari mana caranya? Dari kehadiran Yesus ini. Dia adalah benar-benar Tuhan. Petrus mengakui itu. Petrus katakan Tuhan. Kata-kata Petrus. Jadi saudaraku, kalau peristiwa kehidupan dari presiden pertama kita, Soekarno ini, kita dapat percayai karena ada orang-orang sezamannya yang menuliskan itu. Artinya akurasinya benar, ya, akurasinya 100%. Begitupun dengan peristiwa Yesus ini. Yang menuliskan peristiwa inilah orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di mana peristiwa itu ketika terjadi, orang ini juga hadir, hidup melihatnya. Alkitab mencatat bahwa murid-murid Yesus ini siang dan malam bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, ya, kemana-mana bersama. Bahkan ketika Yesus bangkit dan dia terangkat ke sorga, itu lebih dari 500 orang yang menyaksikan peristiwa ini. Jadi bukan sembunyi-sembunyi, saudara. Bukan di malam hari peristiwa itu terjadi, di siang hari, saudara. Disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata. Itulah yang dicatat di dalam kitab suci, itulah yang dicatat dalam Alkitab, bahkan menjadi catatan sejarah. Ya, saudara akan bisa menemukan itu, bahwa sejarah mencatat peristiwa itu pernah terjadi. Mengapa dicatat sebagai peristiwa sejarah? Karena ini terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, bukan cerita sinetron di televisi. Ini nyata. Segala sesuatu yang nyata dalam kehidupan manusia itu dicatat menjadi sejarah manusia. Ya, seperti kita mengalami perjalanan bagaimana perjuangan bangsa kita ini, negara Republik Indonesia ini sampai kepada kemerdekaan. Ini adalah peristiwa yang dialami sehingga dicatat menjadi sejarah. Ya, sekali lagi bukan kisah di sinetron di televisi, bukan di film-film. Kalau di film-film kan kita tidak perlu mencatat menjadi sejarah, saudara. Banyak film beredar dengan kisah-kisah heroik tapi tidak pernah menjadi catatan sejarah, karena itu cuma di film. Semua yang peristiwa nyata itu dicatat sebagai sejarah kehidupan manusia. Saudara harus pahami itu. Jadi iblis berusaha untuk membuat manusia kehilangan keselamatannya itu dengan mengaburkan peristiwa bahwa Yesus pernah disalibkan, dia mati, lalu kemudian bangkit sendiri pada hari yang ketiga. Dan itu bukan kali pertama. Ya, ketika Petrus mengatakan Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu bukan yang pertama kali. Iblis sudah berusaha menggagalkan penyaliban itu dengan mencobai Yesus 3 kali. Saudara semua tahulah peristiwa itu, ya. Itu adalah upaya iblis. Sebab ketika dia mencobai Yesus dan ketika Yesus kalah, artinya Yesus jatuh dalam dosa karena pencobaan iblis itu. Maka tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah ini karya keselamatan itu, saudara. Manusia kehilangan cara untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi karena Yesus menang pada waktu itu, iblis gagal,
mencoba Yesus, Yesus lanjut dengan misi yang dari sorga itu, bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mati dibunuh di kayu salib, lalu kemudian dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ada banyak orang baca aja salah, saudara. Hanya baca bahwa Yesus mati, tidak membaca selanjutnya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bukan cuma bangkit pada hari yang ketiga, dia terangkat ke sorga, disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata, saudara. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul. Jadi tujuan pertama atau tujuan utama agar saudara kabur dengan peristiwa ini adalah supaya saudara kehilangan keselamatan. Sebab ketika saudara mengingkari salah satu saja dari rangkaian peristiwa ini, bahwa Yesus adalah firman Allah yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia, dia mengajar manusia meninggalkan firman-firmannya tercatat dalam kitab suci. Yang kedua, bahwa Yesus itu mengalami penderitaan, dia disalibkan mengucurkan darahnya untuk menebus dosa manusia, lalu dia mati, kemudian dia bangkit sendiri pada hari yang ketiga, lalu kemudian dia terangkat ke surga. Ini adalah satu rangkaian yang utuh. Salah satu saudara ingkari, saudara kehilangan keselamatan. Karena Tuhan mau orang-orang yang setia, ya, orang-orang yang taat, yang percaya dengan ketulusan hati bahwa rangkaian peristiwa itu sungguh terjadi. Barulah manusia itu boleh beroleh keselamatan atas kematian Yesus itu. Karena kematian Yesus di kayu salib itu bertujuan untuk menebus dosa manusia, ya, mengampuni dosa manusia. Maka dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, maksudnya manusia-manusia yang tinggal dalam ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, saudara. Jadi rangkaian kematian Yesus ini, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, ini adalah satu rangkaian yang utuh. Tidak bisa dipotong-potong atau disepotongkan, ini benar, ini salah. Tidak bisa begitu, saudara. Salah satu bagian saudara tidak percaya, saudara telah lenyap, kehilangan keselamatan. Kehidupan saudara mau di surga atau di neraka. Di neraka sudah tahu, kita semua tahu, ya. Siksa api neraka siang malam, kekal selama-lamanya. Sama seperti ketika kita tinggal dalam kerajaan surga, akan mengalami damai sejahtera, damai sukacita, kekal selama-lamanya. Nah, iblis tidak mau kita mengalami hal seperti itu. Maka dikaburkanlah peristiwa ini, supaya ketika kita terpengaruh, kita terpedaya, kita mau percaya sebagian, tidak percaya sebagian, atau kita mengingkari salah satunya saja, maka detik itu engkau telah kehilangan keselamatan. Engkau sedang menunggu waktumu untuk dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Engkau akan menderita di sana yang menyakitkan bersama-sama si iblis ini, saudara. Ini kan semua pilihan bagi kita, saudara. Tercatat di dalam kitab suci, tercatat dalam Alkitab, bahkan sejarah mencatat peristiwa ini, agar kita memperoleh kesempatan untuk hidup benar, ya, di dalam firman Tuhan yang sesungguhnya. Kita harus tahu peristiwa ini, mana yang benar, mana yang salah. Karena ini sangat penting bagi kelangsungan masa depan kita, saudara. Jangan dianggap ini hanya pengetahuan semata-mata. Kematian Yesus di kayu salib ini bukan sinetron, saudara. Ya, bukan acting. Itu penderitaan yang sungguh-sungguh menyiksa, yang menyakitkan. Lalu dia mengalami kematian di kayu salib itu. Dia dikuburkan. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini adalah rangkaian yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar Allah, Bapa yang di surga, yang datang ke dalam dunia ini. Dikatakan oleh firman Tuhan dengan tegas dan jelas,
firman Allah itu telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Jadi sekali lagi, kalau kita mendengarkan hari-hari ini ada pengingkaran sebagian atau seluruh daripada peristiwa Yesus ini mengenai kematiannya, kebangkitannya, dan terangkatnya ke surga, itu bukan yang pertama kali saudara dengar. Saya ingatkan saudara, Petrus adalah orang pertama yang mengingkari bahwa Yesus itu tidak disalibkan, bahwa Yesus itu tidak mati, bahwa Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Ini Petrus, orang pertama, tercatat saudara. Ya, Yesus terang-terangan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jelas saudara ya. Jadi tidak perlu ada keraguan-keraguan. Ya. Jangan bermain-main dengan keselamatanmu saudara. Apalagi saudara sudah mendengarkan pemberitaan-pemberitaan mengenai keselamatan ini yang bersumber dari kitab suci saudara. Jadi kiranya apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan renungan bagi saudara-saudara sekalian dan memberkati saudara. Ya. Agar saudara imannya semakin teguh, percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, atau firman Allah yang datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia. Dia mengalami penderitaan, dia disalibkan, dia mengalami kematian, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit atas kehendaknya sendiri pada hari yang ketiga, dan kemudian dia terangkat ke surga. Semuanya itu saudaraku, ada yang menyaksikan. Ketika terangkat ke surga, lebih dari 500 pasang mata menyaksikan. Jadi sangat jelas peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Karena tidak dilakukan di malam gelap yang gulita, tetapi di siang hari, di mana ada lebih dari 500 pasang mata yang menyaksikan dia terangkat ke surga. Kalau saudara tidak percaya, saya bisa apa? Terima kasih saudara sudah meluangkan waktu memperhatikan pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.